Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 3 Teladan Bukit Tinggi kepada anak kami, peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, Ibu akan perkenalkan diri, nama Ibu Yusaweti, mengajar PPKN di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini sejak tahun 2000. Baiklah Ananda semuanya, dengan kehadiran Ananda di SMA Negeri 3 Teladan Bukit Tinggi ini diharapkan membawa nuansa yang lebih ceria untuk SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, walaupun dalam situasi COVID-19 seperti saat ini. Namun tidak melemahkan semangat kita untuk tetap berjuang mencapai cita-cita sebagai anak bangsa, sebagai penerus pembangunan dalam negara kita yang kita cintai ini. Ananda Ibu yang Ibu cintai, pada pembahasan ini kita awali dengan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan? Wawasan berarti pandangan, penglihatan, tinjauan, atau tanggapan indrawi, atau kegiatan untuk mengetahui isi, cara pandang, cara lihat, cara tinjau, atau cara tanggap indrawi. Sedangkan Wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Mandala berarti bulatan, lingkaran, lingkungan daerah atau kawasan. Dengan demikian dapat kita ambil satu pengertian bahwa wawasan Wiyata Mandala berarti suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan atau pengajaran, atau cara pandang kalangan pendidik pada umumnya dan perangkat warga sekolah, khususnya tentang peradaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di lingkungan masyarakat. Berarti di sini Ananda kita memahami bahwa wawasan Wiyata Mandala berarti bagaimana kita memandang sekolah ini sebagai lingkungan pendidikan atau pengajaran. Tujuan kita ke sini adalah untuk menuntut ilmu, membina karakter yang baik, dalam rangka mencapai cita-cita kita. Dengan demikian, dapat kita lihat apa saja yang menjadi unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala tersebut. Di antaranya, yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Itu yang paling utama. Sekolah tidak boleh kita lakukan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Berarti dalam pendidikan ini tidak hanya dibebankan kepada sekolah, karena kadangkala orang beranggapan kalau terjadi hal-hal yang kurang baik, seolah-olah itu semuanya kesalahan dari sekolah. Untuk pendidikan seorang anak tidak hanya tergantung kepada sekolah, tapi terletak juga bagaimana kerjasama antara orang tua, guru, termasuk kepada masyarakat. Seperti pada poin berikutnya, para warga sekolah di dalam maupun di luar lingkungan sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Andaikan orang tua, masyarakat tidak menghargai guru, tidak akan mungkin bisa siswa itu berhasil, karena tidak ada rasa menghargai. Kalau tidak ada rasa menghargai, berarti tidak ada rasa percayanya kepada guru. Maka di sini yang perlu kita tanamkan, ada saling kerjasama, ada rasa saling percaya antara siswa, guru, dan orang tua, dengan tujuan yang sama untuk mencapai pendidikan yang lebih baik untuk anak didik kita. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Dukungan masyarakat sekitar sangat berpengaruh terhadap kelancaran pendidikan itu sendiri. Di antaranya dalam menjaga keamanan dari lingkungan itu sendiri. Situasi yang mendukung kepada siswa-siswa untuk belajar. Nah, ini merupakan unsur-unsur wawasan dari Wiyata Mandala itu sendiri. Baiklah Ananda semuanya, kita lihat apa itu sekolah. Dan bagaimana fungsi sekolah itu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam menanamkan, mengembangkan berbagai nilai
ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena semuanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak bisa kita pisahkan, apalagi di zaman sekarang ini. Kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan tepat, bisa saja teknologi itu menjerumuskan kita ke arah yang negatif. Bukannya untuk mencari ilmu pengetahuan. Disinilah Ananda kita perlu bisa menyaring. Ananda semuanya sudah punya HP, sudah punya Android, bisa semua diakses di HP, di internet. Namun bagaimana kita memanfaatkan teknologi tadi ke arah pendidikan? Ini yang sebetulnya diharapkan dalam pendidikan itu sendiri. Bukannya HP untuk main, apalagi yang paling fatal memuat ataupun melihat hal-hal yang negatif. Ini harus kita hindari. Jadi di sekolah kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung ke arah pencapaian tujuan pendidikan kita, yang pada akhirnya mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, itu mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian. Pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila, kepribadian bangsa Indonesia yang sudah menjadi suatu panutan bagi kita dari dulu. Sudah menjadi jati diri bangsa kita, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang lemah lembut, ramah tamah, berbudi pekerti yang baik. Maka disitulah dalam pendidikan kita perlu menanamkan yang sekarang kita istilahkan dengan pendidikan karakter. Menanamkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, disinilah tempatnya di sekolah. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Antara manusia dengan manusia. Hubungan horizontal. Itu kita akan bina. Bagaimana supaya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa saling harga-menghargai. Tidak saling sikut, tidak saling mencaci, tidak saling menghina, tapi membina sebagai umat manusia dan juga menjaga hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta. Yang keempat, itu tempat mengembangkan dan membina kemampuan berkarya, berinovasi, menciptakan sesuatu yang terbaik untuk masa depannya. Baiklah Ananda, kita lihat di sini. Apa itu fungsi sekolah? Sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, dan siswa dalam PBM untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Untuk itu kita bisa lihat apa ciri-ciri dari sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri itu bisa kita lihat di sini. Ada guru, ada siswa, dan timbulnya proses belajar mengajar yang tertib, yang nyaman, yang menyenangkan. Berarti di sini antara guru dan siswa seperti orang tua dengan anak. Bahkan bisa sebagai teman yang saling memberikan dukungan, saling berbagi, saling memberi. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Sekolah sebagai masyarakat belajar, ya harus kreatif, ya harus tahu dan sadar bahwa tujuannya datang ke SMA 3 adalah untuk belajar. Untuk mencari sesuatu yang belum dia peroleh selama ini. Untuk jenjang pendidikan bagi dia untuk bisa mencapai ke perguruan tinggi yang dia inginkan. Dia sadar itu. Untuk bisa mencapai tadi, dia harus bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang utuh. Utuh lahiriah dan batiniah. Spiritualnya, bagaimana keimanan dan ketakwaannya tergambar dalam kehidupannya. Ada semuanya. Sekolah juga mempunyai prinsip. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala
harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, yang juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang dapat menimbulkan pertentangan antar sesama. Karena berbagai perbedaan, apakah itu suku, ras, tingkat sosial, dan sebagainya. Kita sadar bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majmuk. Sukunya lebih dari 300, rasnya sekian banyak, tingkat sosial juga beraneka ragam. Tapi jangan kita jadikan itu sebagai pertentangan, sebagai lahan untuk konflik. Tapi jadikanlah itu untuk saling memberi, saling take and give antara yang they have dengan yang belum mampu. Saling berbagi ilmu pengetahuannya, saling menghargai antar suku, antar ras, antar daerah. Jadi di sekolah kita punya prinsip tidak ada membedakan siswanya. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, lepas dari kehidupan bermasyarakat. Dia harus mampu menghadapi tantangan sosial budaya dalam masyarakat, di mana dia berada. Dia mampu proaktif dalam menyikapi semua permasalahan yang ada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup, bekal bagi anak-anak kita untuk mengarungi kehidupan yang makin lama makin banyak tantangannya. Era globalisasi, tambah lagi sekarang, bagaimana kita memberikan bekal supaya kita bisa menghadapi semua tantangan yang terjadi. Seperti saat ini, adanya virus corona. Bagaimana kita bersikap menghadapi semuanya ini, tapi dengan tetap berpegang pada konsep-konsep pendidikan. Yang pendidikan tidak kita abaikan. Kita bisa melalui berbagai media seperti yang mulai kita lakukan saat ini. Anak-anak kami, peserta didik yang kami cintai. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Anak-anak dibimbing, dibina oleh guru yang bukan hanya mengajar. Kalau mengajar hanya memindahkan ilmu dari guru kepada murid, tapi mendidik bukan hanya memindahkan ilmu, tapi membina, mengasuh, mengasah, sehingga siswanya bisa nanti mandiri. Yang ketiga, sekolah juga sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil bagi stakeholder-nya. Sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswanya. Jadi kita di sekolah tidak hanya IQ-nya yang dikembangkan, kemampuan berpikirnya, tapi juga bakat dan minat siswa. Tidak sedikit dari SMA 3 memunculkan berlian-berliannya yang berprestasi, baik nasional maupun internasional. Setiap tahunnya kita selalu mengirimkan biasanya siswa-siswa berprestasi, baik ke tingkat nasional, dan selalu mengadakan hubungan dengan luar negeri. Seperti biasanya dengan Jepang, ataupun dengan Amerika, itu banyak negara yang sudah dikunjungi oleh siswa-siswa SMA Negeri 3 Teladan Bukit Tinggi. Anak-anak yang kami cintai, sekolah juga sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, seperti yang kita sebutkan tadi. Bukan hanya IQ, tapi keterampilannya. Apakah itu dalam seninya. SMA 3 sudah sangat banyak memunculkan penyanyi-penyanyinya, unggulan-unggulannya. Apakah lagi dari olahraganya, itu juga yang sudah banyak diraih prestasi. Sekolah juga sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, wahana pemdewasaan diri, diajak bagaimana siswa bisa mandiri, bagaimana bisa jadi pemimpin bangsa dan negara di masa yang akan datang, dan juga sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Kita lanjut dengan penggunaan sekolah, Ananda, yang kami harapkan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan
sebagai tempat ajang promosi, penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah tidak diperbolehkan menjadi kawasan merokok bagi semua pihak, apalagi siswa. Kita tahu bahwa merokok itu juga merusak kesehatan, merusak lingkungan, apalagi yang sudah sering diingatkan melalui berbagai media saat ini, bahwa merokok itu sangat membahayakan kesehatan kita. Yang berikutnya, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Semuanya itu kita tuangkan dalam peraturan tata tertib sekolah. Dan juga sudah kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sekolah tidak boleh kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan pendidikan, yang merusak nama citra sekolah, merusak citra siswa itu sendiri, ataupun merusak nama bangsa dan negara. Untuk itu, Ananda, jangan sampai dengan adanya media sosial, internet, HP, itu di-upload semua yang ada. Kita harus filter dulu. Kita saring dulu, mana yang pantas. Apakah ada manfaatnya untuk kita atau tidak. Apalagi sekarang kita harus tahu apa undang-undang IT. Jangan-jangan dengan salah menggunakan teknologi, kita terjerat dengan undang-undang. Kita bermasalah dengan hukum itu sendiri. Ananda kami yang kami cintai. Dengan harapan bahwa pada masa ini tantangan sangat berat. Kemajuan teknologi sangat pesat. Untuk itu Ananda ingat betul. Karena HP ada di tangan Ananda pagi, siang, sampai malam. Gunakanlah semuanya itu untuk pendidikan kita. Refreshing boleh. Ambil yang positif. Apakah itu dengan keseniannya, apakah itu dengan tarinya, apakah itu dengan olahraganya, itu juga refreshing. Jangan pernah mengambil hal-hal yang negatif, yang tidak dibenarkan dalam agama kita, yang tidak dibenarkan dengan adat istiadat kita. Karena kita di Minang, ada basandi syarak basandi kita boleh. Apa artinya? Syarak mengatur adat memakai. Apa yang tidak dibenarkan dalam agama kita, jangan pernah kita lakukan. Karena di HP itu semuanya ada. Ada yang positif, ada yang negatif. Maka di situ kita filter. Kalau ini kita pakai, cocok enggak dengan agama kita? Dibenarkan enggak dalam agama kita? Kalau yang kita lakukan, apa dampaknya? Jadi kita memikirkan apa dampak yang akan terjadi setelah kita berbuat. Kata orang Minang, pikirkan apa yang tadi dikatakan, dan dikatakan apa yang terpikirkan. Pikirkan apa yang tadi dikarajokan, dan jangan dikarajokan apa yang terpikirkan. Ada penuntunnya, ada panduannya, ada Al-Quran, ada hadis bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama lain juga ada kitab sucinya. Di Minang ada adat istiadatnya. Maka disinilah semua kita bekerja sama antara orang tua, masyarakat, guru, siswa, sama-sama mendukung bagaimana menjadikan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kita lanjut berikutnya. Sekolah tidak boleh dijadikan sebagai propaganda politik atau kampanye. Berarti kalau ada kampanye-kampanye untuk politik, untuk pilkada, untuk pemilu, itu tidak boleh ada di sekolah. Sekolah juga tidak boleh dilakukan syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Kegiatan ekstra kita juga banyak, tapi jangan jadikan kegiatan ekstra tadi untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya, dengan adanya organisasi siswa OSIS, ada yang menggunakan untuk lahan pacaran. Ini tidak dibenarkan. Tidak ada agama kita yang membenarkan pacaran. Tidak ada agama kita, adat kita yang membenarkan pacaran. Jadi jangan dijadikan ekstra itu lahan untuk berpacaran. Apalagi untuk narkoba. Jadi gunakanlah
sekolah, lingkungan sekolah hanya semata-mata untuk pendidikan. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan saat ini. Salah dan jaka, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.